Cuman kegantengan itu awalnya dari mana itu? Aduh, saya Jauh nih ya ngobrolnya ya. kontribusi dan sesuai dengan niat saya di awal, saya ingin menjadi PR terbaik untuk Kabupaten Bandung. Iya. Ya sawe atuh gitu kan ya. Iya, betul. Saya kadang-kadang suka bercandain juga, saya buka. Siap. Saya gituin juga. Akhirnya mereka turun, ya sudah. Oke. Buka ya mau Gi? Oke, sekalian orang buka ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun anda berada, para netizen, kembali lagi jumpa dengan saya Oge SOS si Ganteng Kalem. Pada kesempatan baik ini masih tetap dalam konten-kontennya dari SOS Channel. Dan kebetulan sekali ini ada saudara saya, kakak saya, senior dalam bidang film. Siapakah beliau? Yang sudah tidak asing lagi, Kang Sahrul Gunawan. Oke, kenapa? Boleh ya saya bilang panggil Akang ya? Mangga. Oke, Saya Kang. boleh manggil Mang aja. Ya, padahal Karena saya teman-teman banyak bilangnya Mang Ogi. Jadi Nggak saya apa-apa. panggil Mang Ogi aja lah. panggil Mang nggak apa-apa. Kang Sahrul, apa kabar nih Kang Sahrul? Alhamdulillah sehat Mang Ogi. Ya. Pokoknya harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Di situasi pandemi Betul. kita tetap harus semangat terus. Oke. Kang Sahrul nih, awal Kang Sahrul ya meniti karir dalam bidang politik nih. Awalnya kan artis ya. Ya. Orang-orang juga pada tahu. Kapan nih Kang Sahrul awal mula ke dunia politik? Jadi begini, saya itu selain saya juga sebagai pemain sinetron, saya nyanyi juga. Tuh. Saya ada kegiatan Kak, Mang Ogi di yayasan. Saya juga ada travel aja, ada umroh KBIH. kan? Ada pengembangan yayasan yang saya tuh ingin lebih bisa berkontribusi bagi masyarakat yang lebih besar lagi. Jadi 2003 saya dirikan yayasan itu di Ciawi Bogor. Tapi ya mung sakitu-kitu nah kemampuan saya. Jadi saya pikir kalau misalnya saya bisa berada di pemerintahan dan ikut lebih luas di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan saya, kok rasanya saya jadi pribadi yang lebih bisa manfaat gitu ya. Betul. Di tengah-tengah saya mengalami itu, ada kesempatan saya untuk maju di pemerintahan di Kabupaten Bandung. Saya sangat semangat dan alhamdulillah dipaparinan ya, Gusti Allah menjadi wakil bupati saat ini. Jadi memang saya senang gitu meskipun dunia pemerintahan ya learning by doing lah. Begitu saya tahu dari akhir April kemarin dilantik, ternyata begitu banyak dan tidak mudah bagi pemerintah untuk bisa mengakomodir kepentingan masyarakat, tapi ya disitulah seninya gitu. Tapi kan jomplang ya, yang namanya dunia seni sama dunia politik kan lain, beda sekali. Tapi Mang Ogi ya, ternyata ya dengan berbagai macam pengalaman saya yang dimana mungkin ada sesuatu yang saya juga mengatasinya dengan ada miss lah gitu ya. Dengan persepsi saya sebagai seorang seniman, pada akhirnya saya menganggap bahwa itu jadi satu kesatuan kok ketika kita bisa mengkoordinasikan itu dengan baik dan bisa memerankan ya peran kita sebagai seorang pemimpin, ya saya sebagai seorang wakil dari Bupati Pak Dadang Supriyatna, itu kan letak keberhasilan. Kalau kita balik lagi kepada arti manajemen itu sendiri kan sebetulnya seni mengkoordinasikan, seni mengawasi, seni. Kenapa ada seninya? Karena memang ya harus dengan seni gitu, harus kuhate supaya tidak terlalu pragmatis, supaya tidak terlalu kaku gitu ya. Dan setiap rapat misalnya waktu itu ya saya membuat suasana cair saja supaya tidak ada perbedaan. Oh ini kalau di pemerintahan ini harus kaku seperti itu ya, saya tetap membawa saya menjadi diri saya sendiri. Ya, yang jelas seni itu sangat menunjang sekali ya dalam pergerakan dunia politik ya, termasuk yang dijalankan oleh Kang Sahrul. Udah berapa bulan ya berarti sekarang itu kita udah baru dari Mei, pelantikan? Juni, Juli, 3 bulan. 3 bulan. Oke. Ada perbedaan yang signifikan nggak dari misalkan dulu kan ada bebas ya? Ya. Kalau sekarang kan dikawal kan, ada ajudan gitu ya.
terus ada apa protokol kan gitu. Ya. Merasa ini nggak risih nggak dengan situasi Eh, sebagai artis dengan sebagai Ya awalnya saya kagetnya karena memang ya formal seperti itu ya. Tapi pada akhirnya saya juga mencoba untuk ya mengikuti meskipun saya tetap menjadi diri saya sendiri. Ada kesempatan-kesempatan, ruang-ruang yang saya juga ingin tidak dengan pengawalan, ingin tidak harus dengan diantar ke satu wilayah, misalnya ada kepala desanya, ada camatnya. Karena ketika masuk ke dalam ada vlog Wabub itu waktunya buka pandangan mengenai seluruh potensi yang ada di Kabupaten Bandung. Saya ingin sebagai hostnya gitu, jadi supaya cair saja, supaya santai, tidak terlalu tegang lah ya. Tegang karena apa ya, masyarakat itu ketika misalnya ada Pak Camat di sebelahnya, jadi sungkan kayak gitu-gitu, jadi ya harus bisa menempatkan diri saja sih. Beda kalau misalkan lihat pelawak kayak muka saya aja kan gitu, mana bisa encer kan gitu, malah jadi tegang kan. Tadi namun komedi kan, kalau nggak ada yang cantik atau yang ganteng gitu pada ya. Cuman kegantengan itu awalnya dari mana itu? Aduh, saya jauh nih ya ngobrolnya ya. Alhamdulillah saya ya. Tidak merasa gimana atau spesial atau gimana. Saya kira setiap orang itu dilahirkan unik ya. Betul. Dan saling mengisi, saling melengkapi. Siapapun punya kelebihan, apapun ininya yakin punya kelebihan. Ya, Kang Arul, ini nih ngomong kembali lagi ke masalah tadi ya, ketika memang Kang Arul sudah menjadi seorang anggap saja sekarang pejabat publik ya. Tentunya kesibukannya beda dengan jadi artis. Nah, sekarang kesibukan Kang Arul apa aja nih? Ya, karena memang otomatis dunia artis mungkin sudah ditinggalkan. Mungkin 90 atau 99% ditinggalkan kan. Betul. Hubungan. Beda pasti. Pasti berbeda. Dan saya mencoba untuk bisa beradaptasi dengan hal itu ya. Dan hidup itu pilihan. Saya sudah memilih untuk bisa masuk ke dalam pelayan publik ya. Jadi saya juga sebisa mungkin saya bisa membawa diri saya untuk bisa berkontribusi dan sesuai dengan niat saya di awal, saya ingin menjadi PR terbaik untuk Kabupaten Bandung, mensosialisasikan program dari Kabupaten Bandung. Salah satunya itu. Oke. Maksud kekakuan saya tadi juga ada salah satunya nih ya. Kalau dulu kan Arul kan gitu. Nah kalau sekarang kan semua birokrat mungkin Pak Wabub kan gitu ya. Pak Wabub kan gitu. Kaku nggak ke kitanya? Ya tapi pada akhirnya saya biasa sih. Cuman akhirnya bagi saya itu karena memang dari awal saya tidak menginginkan itu sebetulnya. Jadi saya malah jadi menarik mereka untuk dibawa santai saja apapun itu. Jadi yang paling penting buat saya adalah implementasi dari setiap apa yang kita diskusikan itu bisa berjalan gitu. Jangan mohon pak gitunya. Panangan teh dina ieu gitu mohon. Siap gitu. Tapi tidak ada ini ya saya nggak suka gitu. Saya sering menegur, dan ketika misalnya memang ada tindak lanjut ya, di follow up, dikerjakan ya saya apresiasi. Tapi kan protapnya bukan protap ya. Ya namanya itu kan, kalau yang namanya ajudan juga atau siapapun bawahan kita di bawah wakil bupati tentunya mau ngomong izin pak. Izin pak gitu ya. Ya kadang-kadang sok sih mau Ogi sok riweuh teuing sih gitu. Pas di depan di Rumdin itu di depannya misalnya Satpol Barari Sholat hormat itu. Biasa we atuh gitu kan ya. Betul. Saya kadang-kadang suka bercandain juga, saya buka. Siap. Saya gituin juga. Akhirnya mereka turun, ya sudah jalan. Oke, izin kalau mau ngomong juga. Jadi ini merupakan salah satu dunia baru. Kira-kira apa yang diharapkan oleh Pak Wabub untuk Kabupaten Bandung tentunya? Jadi bagi saya Kabupaten Bandung itu ibaratnya raksasa yang tertidur. Raksasa begitu besar potensinya, tapi ya kudu dikeleketakan sina gudang. Memang perlu kerja keras dari semua pihak. Yang menjadi perhatian saya adalah mengenai budaya. Mang, budaya di Kabupaten Bandung itu begitu kaya. Dan tidak hanya pementasan seni, punten, apresiasi dari pemerintah itu tidak hanya misalnya
Oh, orang manggil si seniman iya di panggung dibayar selesai. Tapi bagaimana pembinaan, ya, pengelolaan? Saya juga cukup kaget ketika misalnya banyak alat-alat degung yang kurang baik gitu ya. Saya tegur juga dinas yang mengurusi masalah itu. Saya bilang, iya masalahnya benda mati yang dihidupkan. Jadi sing benar saya bilang. Ini kan masalah untuk kedepannya budaya bagaimana. Dan city branding itu bukan hanya kita menyulap itu bisa menjadi seperti New York City atau apa City atau apa, tapi tidak sesuai dengan budaya. Akhirnya itu hanya menjadi jargon-jargon, hanya menjadi seremonial, tapi tidak sampai ke dalam. Saya disampaikan juga bahwa kita bisa belajar dari Bali sebetulnya. Di Bali itu agama dan budaya menjadi satu, sehingga masyarakatnya bisa betul-betul mendorong. Ya, seni budayanya makanya maju kan ya. Betul. Dan kalau misalnya kita buat Bandung itu, Kabupaten Bandung itu religius, nggak apa-apa, karena 98% itu adalah Muslim. Contoh misalnya di Jogja ada ruat. Tapi kan kejawaannya masih ada. Kalau Kabupaten Bandung nggak ada, tapi setiap Maulid ada itu yang namanya ruat. Nah, begitupun dengan budaya, supaya penetrasinya pemerintah bisa masuknya lebih baik, dan ketika semua mendukung untuk bagaimana bisa menservis dengan baik para pendatang. Kalau nanti misalnya agrowisata jalan, itu kan jadi syiar untuk mereka. Kalau misalnya agama dan budaya itu menjadi satu. Jadi makanya saya tuh sebetulnya mengharapkan Al-Fatuh itu menjadi salah satu spot destinasi wisata. Karena nyambung dengan jembatan ke Sabilulungan, ada Munara 99. Pembinaan UMKM itu juga penting, sehingga nanti bisa dipilih mana yang ada di situ sebagai stopover dari wisata di Bandung Raya di Kabupaten Bandung. Dan ini bukan hanya pekerjaan yang misalnya kita jangka pendek kita kerjain menjadi sebuah proyek, tapi jangka panjangnya apa? Jadi saya juga pengen supaya kita perkuat database, berapa jumlah seniman, budayawan, cagar budaya dan lain sebagainya. Itu mah bakal bisa puluhan ribu, itu naon, saya bilang gitu. Sehingga nantinya kita bisa punya data, dan nantinya akhirnya masyarakat sendiri yang bisa mengerucutkan 5-10 produk kuliner misalnya. Ada prioritas pemerintah juga kan. Itu bisa dijual. Kalau di Jogja misalnya ada gudeg misalnya, atau di daerah lain lah misalnya sebutkan apa gitu. Kabupaten Bandung apa? Saya sampai bingung, ada teman saya yang nanya apa sih makanan khasnya? Loba teuing soalnya. Cuman apa yang harus diangkat? Nah, ini perlu kesadaran. Makanya saya setiap turun misalnya ada acara-acara di kecamatan-kecamatan, saya selalu paginya itu ngumpulin kepala desa oleh camat mengenai ini tanggung jawab kita semuanya. Sok atuh di dana desa disisihkan lah gitu. Untuk misalnya ini menjadi pedulian kita bersama. Saya pernah marah kepada satu camat ketika ngumpulin, punten Pak perkawis naon eta, ini saya untuk pelestarian budaya. Oh Pak sanes di dieu eta mah, tapi di komunitas. Abdi ka dia bade nyaros eta. Saya bilang gitu. Langsung, oh mohon Pak. Nah, ini adalah sesuatu yang ini miss ini. Jadi ini perlu kerjasama dari semua. Saya tuh ingin sebetulnya di setiap desa ini bisa ditumbuhkan itu. BUMDes ini harus jalan. Netralitas harus ada. Kepala desa tidak boleh ketika misalnya ada satu komunitas tidak mendukung dia pada saat pilkades, sehingga tidak boleh masuk. Terus puskesos, BUMDes di situ bisa sangat strategis. Distribusi informasi, distribusi program dari kabupaten, dari Pemkab itu bisa masuk semuanya. Sekarang misalnya ada tuh jalan semuanya, ini masalah SDM bisa ada pelatihan. Saya bilang kalau misalnya ini bisa dimaksimalkan dan harus di-manage dengan baik, ini pasti bisa. Nah, ini kesadaran ini yang belum, dan saya memang menunggu undang-undang dari pusat mengenai desa ini, sehingga punya dasar hukum, sehingga tidak ada perlawanan dari Pemkab. Itu tidak hanya dari kan saya pikir tuh awalnya gini, ada bupati, wakil bupati, ada kadis. Nah, OPD ini saya pikir adalah manajer, baik itu di kecamatan, baik itu di lingkungan Pemkab dengan bidangnya masing-masing. Yang seharusnya itu memang jadi manajer. Ternyata nggak mudah gitu. Jadi saya pun akhirnya jadi oke,
Kalau gitu saya pelan-pelan saja. Ya. Ya mudah-mudahan aja bisa terwujud apa yang diharapkan sama Kang Arul ya. Dengan kondisi seperti ini, dengan 99 hari kerja kita, mana yang memang bisa kita lakukan? Dari 10 mungkin yang 5 saja bisa dilakukan. Saya kira masyarakat juga sudah merasa itu prestasi. Betul. Saya dari sisi yang lain saja, yang memang saya bisa push untuk saya bisa membantu beliau. Betul. Dari kira-kira apa yang bisa diangkat dari PAD. Jangan mengharapkan dari sisi saat ini langsung disulap simsalabim dari pariwisata budaya itu bisa menghasilkan sesuatu. Tapi kita lihat sekarang pada saat pandemi PSBB kemarin di kota Bandung mati, benar-benar mati. Di Kabupaten Bandung itu bisa per bulannya itu 20.000 wisatawan karena mereka sudah jenuh ya di perkotaan, mereka pengen di alam. Ya seperti di Ciwidey, di Glamping itu penuh, di Pangalengan itu mereka pada ke situ karena mereka merasa aman. Kekhasannya pariwisata yang berbasis alam. Jadi itu yang harus dipush. Terus kemudian apa sih peran dari seniman-seniman yang mau kita bina ini? Ya harus ada aturan ya. Nanti yang bisa diciptakan. Saya juga sudah memberikan masukan kepada Pak Bupati. Ada kewajiban dari para pemilik tempat wisata untuk melibatkan para seniman untuk tampil. Jadi kan semua juga bisa ikut merasakan gitu manfaatnya. Nah ini secara jangka panjangnya seperti itu. Mudah-mudahan Pak Wabu bisa konsen dan bisa membuat sesuatu gebrakan yang memang apa yang diharapkan oleh para budayawan di Kabupaten Bandung bisa tercapai. Amin. Ya, Pak Wabu. Mungkin pidoana ti sadayana mugi diberikan kemampuan oleh Allah, dikiatkeun ya. Amin. Jadi pandemi itu bukan berarti kita jadi harus diam. Betul. Gitu. Ya, tapi mudah-mudahan Kang Arul jangan sampai jadi ngolotan ya. Harus tetap murah ya. Saya bercanda sama teman saya kan kadang-kadang suka yang awet muda tenang aya nama orang geus jadi wakil bupati ya tinggal 1 tahun terek kolot saya. Kan banyak pikir biasa terek kolot banyak ya. pikir. Oke, tetap segar saja, tetap bugar dan apa yang diharap harus profesi kita tetap harus lihat muda. Harus dan bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Ya, jadilah pelayan dan pengayom masyarakat. Amin. Tentunya apa yang diharapkan oleh seperti bayangan Kang Sarul juga, Kabupaten Bandung ini adalah sebuah raksasa yang tertidur. Ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Kang Sarul, raksasa ini bisa terbangun dan bisa menjadi sesuatu bagi semua lapisan masyarakat Kabupaten Bandung. Pokoknya saya sedang berusaha untuk bagaimana menciptakan rasa bangga warganya terhadap dia sebagai warga Kabupaten Bandung. Seueur Kang anu di kabupaten ngaku-ngaku orang kota. Betul. Padahal potensinya luar biasa. Betul. Gitu. Oke. Ya. Hatur nuhun warga Kabupaten Bandung, sing sareha. Iya, amin. Hatur nuhun. Terima kasih juga Kang Sarul atas waktunya nih. Iya. Semoga sukses selalu, sehat selalu dan apa yang kita harapkan juga bisa tercapai. Ya. Amin. Oke. Baik, terima kasih para netizen. Demikian ngobrol-ngobrol saya dengan seorang pejabat ya, Bapak Wakil Bupati untuk di Kabupaten Bandung, Kang Sarul Gunawan. Terima kasih atas waktunya. Yang sudah stay, terima kasih. Jangan lupa juga like, subscribe dan juga komen. Oke, hatur nuhun. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.